Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, jumpa lagi dalam pelatihan meditasi dan Dharma Desana. Ya, kita awali dulu dengan meditasi. Ya, kalian dengarkan aba-aba, nanti bunyi bel, lonceng atau gong. Kalian duduk diam, tenang, kemudian perhatikan nafas. Ya, sikap duduknya yang benar sebagaimana orang bermeditasi. Kemudian mata dipejamkan. Kalau duduk bersila, tangan di atas pangkuan, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Kita duduk diam, tidak bergerak, tidak lihat kiri kanan, hanya memperhatikan keluar masuk nafas kita. Rasakan sentuhan udara yang masuk melalui lubang hidung kita. Ya, nafas masuk kita sadari, nafas keluar kita sadari. Sampai nanti ya kita bersama-sama mengakhiri dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup tenang, tentram, damai, sejahtera, harmonis dan berbahagia. Sabbe sata awirahontu, sabbe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Nah, meditasi selesai. Kemudian Romo akan menyampaikan Dharma Desana atau wejangan Dharma. Ya, mari kita mulai. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera, damai, harmonis dan berbahagia. Sabbe sata awirahontu, sabbe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik anak-anak, jumpa lagi. Sekarang Dharma Desana.
Mari kita awali dengan mengucapkan salam Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, ini kita lakukan ya, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, tidak bisa langsung bertatap muka, sehingga kalian harus berpuja bakti dari rumah, kemudian bermeditasi juga dari rumah. Nah, makanya Romo bimbing. Dan sekarang kita akan berdharma desana, mendengarkan khotbah dharma yang ingin Romo sampaikan. Ya. Nah, hari ini tema kita masih dalam temanya masih mengenai Kuan Im Pusa Bodhisattva Mahasatwa Avalokitesvara. Ya. Umat Buddha meyakini bahwa ada 32 perwujudan dari Kuan Im Pusa ini. Ya. Nah, kemarin kalau kalian sudah saksikan ada namanya Cilung Kuan Yin. Nah, Kuan Im berdiri di atas naga. Nah, hari ini temanya adalah Kuan Im pemberi obat. Nanti tayangannya juga berupa video singkat, ya. Namun Romo akan sampaikan dulu penjelasan mengenai kisahnya, ya. Salah satu dari perwujudan Kuan Im adalah Kuan Im pemberi obat. Nah, bagaimana kisahnya? Dikisahkan bahwa pada zaman dulu, ketika di Tiongkok itu sedang dinastinya, kerajaannya dinasti Tang, ya, itu pada di Tiongkok, ya, pada zaman dinasti Tang. Kejadian ini di salah satu provinsi, yaitu Provinsi Shantung. Nah, pada waktu itu kerajaan dinasti Tang ini sangat makmur, rakyatnya hidup sejahtera, damai, aman, makmur. Nah, tetapi pada satu ketika di sebuah provinsi, ya, di provinsi yaitu Provinsi Shantung, terjadi satu penyakit yang aneh. Kalau kita sekarang bilang wabah. Sekarang wabah COVID-19, ya, Coronavirus Disease 19. Nah, dulu wabahnya penyakit juga. Orang di provinsi ini, di desa ini banyak yang menjadi sakit. Sakit ciri-cirinya, kakinya, tangannya menjadi lemah. Ya, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak, kemudian ditambah lagi dengan muntah. Ya, dari pemerintah kerajaannya sudah mencari tabib-tabib yang pintar untuk mengobati, tetapi ternyata tidak berhasil. Semakin banyak yang sakit. Nah, persis seperti kita pada masa COVID-19 ini, kan kalau yang sudah sakit dikarantina supaya tidak menular pada yang lain. Nah, waktu itu di kerajaan ini juga begitu. Jadi penduduk-penduduk yang sudah kena ini dikarantina di mana? Di sebuah wihara, namanya Wihara Guangxiao. Ya, wihara ini luas, bagian belakang wihara ini digunakan untuk mengkarantina, ya, orang-orang yang sakit disempatkan di situ, tidak boleh keluar dan orang luar juga tidak boleh masuk. Ya. Nah, tapi penyakitnya belum dapat obatnya. Berbagai macam tabib akhirnya semuanya menyerah, tidak bisa mengobati penyakit ini. Nah, pada waktu itu dikatakan bahwa Kuan Im Posat sedang melintas di daerah tersebut. Ya, karena mendengarkan doa-doa dari penduduk, Kuan Im Posatnya, Bodhisattva Avalokitesvaranya datang. Nah, beliau sangat belas kasihan sekali melihat orang-orang yang sakit ini. Nah, kemudian beliau ini berubah wujud menjadi seorang tabib yang menjual obat. Nah, dia jalan pergi ke wihara. Tetapi tentu saja oleh bante-bante yang ada di wihara kan tidak mengenal Kuan Im, sudah berubah wujud jadi tabib. Mereka tidak mengizinkan tabib ini masuk. Nah, akhirnya kepala wiharanya, ketua wiharanya juga seorang bante yang sudah tua keluar. Ya, dibilang nggak boleh sembarang masuk di wihara, apalagi ada wabah penyakit. Tapi tabib ini bilang, saya datang untuk mengobati. Siapa tahu saya bisa mengobati. Akhirnya diizinkan masuk. Sampai di dalam, tabib yang merupakan penjelmaan dari Kuan Im ini mulai memeriksa orang-orang yang sakit tadi. Nah, diperiksa, kemudian dikasih semacam rumput obat, disuruh rebus. Kemudian orang-orang yang sakit ini disuruh minum.
Nah, sampai sore hari ya tabib ini yang penjelmaan Kuan Im ini menginap di wihara. Nah, besok pagi ketua wihara Bantenya sedang meditasi, terdengar suara ribut-ribut di luar. Wah, orang gembira sekali. Ada yang nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, ya. Wih, sudah sembuh, terima kasih. Tabibnya hebat, luar biasa. Nah, akhirnya salah seorang biku bilang sama ketua wiharanya, Bante yang tua ini, suhu. Orang-orang yang sakit itu sejak minum rebusan tanaman yang dikasih oleh tabib itu sembuh semua. Nah, akhirnya suhunya keluar, lihat. Wah, semuanya pada gembira, senang karena sudah sembuh dari penyakit. Suhunya juga heran, waduh, hebat ya, baru 1 kali minum saja bisa sembuh. Nah, kemudian keluarlah si tabib tadi. Tapi begitu keluar, mereka bilang, terima kasih tabib, terima kasih. Rupanya tabib ini berubah wujud menjadi seorang wanita yang sangat cantik sekali. Dan penduduk di sana tahu itu adalah Kuan Im, karena mereka juga adalah orang-orang yang sangat memuja, sujud, penuh bakti kepada Kuan Im. Nah, Kuan Im kemudian memberi nasihat. Ya, sebelum Kuan Im terbang lagi, Kuan Im beri nasihat kepada penduduk. Apa nasihatnya? Kuan Im bilang, kalian penyakit wabah ini datang karena kalian itu tidak berbuat baik. Kalian serakah dalam hal makanan, dalam hal apa, semua serakah. Tidak mau berbuat baik, ya tidak rajin ke wihara, tidak punya keyakinan kepada Triratna, kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya maunya main-main saja, keluyuran saja, pesta-pesta saja, tidak mau ke wihara, tidak punya keyakinan kepada Triratna, 3 permata suci, Buddha, Dharma, dan Sangha. Dan tidak punya keyakinan kepada Kuan Im. Maunya bila ada kesulitan saja, baru minta tolong pada Kuan Im. Jadi ini dikasih nasihat oleh Kuan Im. Ya, supaya kalian nanti terhindar dari wabah-wabah penyakit berikutnya. Yang pertama, harus tidak boleh serakah. Ya, tidak boleh penuh kebencian. Dan tidak boleh memupuk kegelapan batin. Ya, kebodohan. Ya, semuanya harus rajin menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan, rajin belajar dharma, rajin ke wihara, ikut puja bakti, berbuat banyak kebaikan, menolong orang yang miskin yang tidak mampu, membantu orang-orang yang sakit dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian lakukan itu, barulah kalian bisa terbebas dari segala wabah penyakit, kata Kuan Im. Nah, kemudian Kuan Im mulai naik ke angkasa, terus terbang kembali ke tempatnya, tempat Kuan Im di Putosan, Pulau Puto di Tiongkok. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Mari kalian saksikan, nanti kita ambil arti dan makna serta hikmahnya. Mari saksikan. 唐朝贞观年间，五谷丰登，国运昌盛，百姓安居乐业。这年盛夏，一场瘟疫忽然在山东登州一带蔓延开来，得病之人四肢无力，呕吐不止，许多人不治身亡。当地官府请来很多名医，却都无药可治。哎，这怪病闻所未闻，老朽也无能为力呀。无奈之下，官府只得将病人隔离在郊外的广交寺。一日，观音菩萨云游到此，听到凡间哀嚎声不断，开天眼一看，只见广交寺内到处都躺着重病百姓。观音菩萨见此情景，十分不忍，于是便化作一个卖药老翁来到寺内看望病人。卖草药，包治百病的草药。老人家，此地有瘟疫病人，您进不得，当心传染。我们清净之地，谁在此吵闹？法师，吾乃云游郎中，见此地瘟疫严重，死伤无数，过来看看能否帮忙。阿弥陀佛，我是寺院住持方丈，既如此，便有劳这位施主了。于是
方丈便带着菩萨来到了后院。你只需将这棵草药放入锅中煎好，让众人服下，只需1天即可药到病除。我佛慈悲，希望这药能救众生脱离苦海。施主，今晚你且住在老衲禅房对面，明日再行商议。第2天早上，方丈正在禅房打坐，忽然听到外面一阵欢呼声。师傅，师傅，快出来看呐！大家的病都好了。方丈开门一看，昨日还奄奄一息的病人，现在全都好了，个个生龙活虎。下凡，特来点化我等。神医去哪里了？老夫在此。菩萨在众人面前现了真身。这时大家才知道，原来卖药老翁竟是观世音菩萨所化，下凡救度百姓。啊！大慈大悲的观世音菩萨显灵了！尔等饱受瘟疫之苦，只因心中正气不足，贪婪享受，不懂得行善积德，礼敬三宝，才导致外邪侵袭，恶病缠身。此劫之后，希望尔等要改过自新，忏悔业障，广行布施。我等谨记观世音菩萨教诲，一定行善积德，改过自新。在场之人将菩萨留下的草药熬好，免费送给患病之人，疫情很快解除，登州又恢复了往日的热闹。人们把观音菩萨施药救度的故事写成书籍，广为流传。百姓感激观音菩萨的救命之恩，在广交寺供奉了一尊施药观音菩萨，寺庙香火鼎盛，信众如云。当地百姓纷纷改过自新，广行布施，虔诚信佛。这次观世音菩萨的显化就是施药观音。 Nah, telah kita saksikan bagaimana video ya Kuan Im pemberi obat ini. Nah, hendaknya kita semua kembali bisa mengambil hikmah dan makna dari cerita ini, yaitu jangan berbuat kejahatan, perbanyaklah berbuat kebaikan, sucikan hati dan pikiran, karena itulah ajaran para Buddha. Nah, jadi sesuai dengan film ini, wabah penyakit itu bisa datang, ya, bisa menjadi timbul penyakit kalau kita ini tidak mau berbuat kebaikan, ya, disuruh ke wihara tidak mau, ya, disuruh puja bakti malas, disuruh dengarkan khotbah dharma, baca buku dharma tidak mau juga. Nah, inilah yang memicu penyakit. Sama persis seperti kita sekarang menderita wabah, ya, coronavirus disease 19 COVID-19 ini. Mengapa? Karena memang penyakit itu, virus itu memang sudah ada. Tetapi mengapa kemudian dia berjangkit menyerang manusia? Karena manusia itu kurang kebaikannya. Ya, kita tidak mau berbuat baik, maunya bersenang-senang saja, ya, memupuk keserakahan, makan ini, makan itu, tidak keruan-keruan, ya, rakus menjadi rakus, kemudian penuh kebencian, tidak mau berbuat baik, jangankan berbuat baik, malah mencelakakan, merugikan orang lain, ya, penuh kebencian, penuh dendam, sakit hati, iri hati, dan lain sebagainya. Kemudian kegelapan batin, ya, disuruh dengan khotbah dharma malas, maunya nonton film, maunya nonton sinetron, tidak mau mendengarkan khotbah dharma, ya, padahal khotbah dharma sekarang banyak di YouTube ada, ya, buku-buku juga bisa kita akses di Google, tetapi kita malas. Nah, semua inilah yang menyebabkan, memicu terjadinya timbulnya penyakit, wabah penyakit tadi, ya, namanya COVID-19, penyakit demam berdarah, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu nasihat Buddha dalam hal ini, nasihat Kuan Im juga,
Jangan berbuat kejahatan, berbanyak berbuat kebaikan, sucikan hati dan pikiran kita, maka kita akan terhindar dari penyakit. Nah, mengenai COVID-19 ini, kita harus juga selalu berbuat baik. Ya, tidak lama lagi kita ada upacara Ulambana. Nah, upacara Ulambana ini kita berbuat baik, mendoakan orang tua, sanak keluarga, famili, leluhur yang telah meninggal. Mendoakan semoga mereka berbahagia di alam kehidupannya yang baru, di alam kehidupannya saat ini. Dan seandainya mereka berada di alam yang tidak bahagia, semoga kekuatan para Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa dan juga pelimpahan jasa yang dilakukan oleh keluarga, mereka dapat terbebas dari alam penderitaan tersebut dan terlahir kembali di alam yang lebih berbahagia. Nah, sekali lagi, cerita video Kuan Im pemberi obat ini hendaknya menyadarkan kita untuk senantiasa punya keyakinan yang kuat kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, punya bakti, sering ke wihara, mau belajar Dharma, dan mengikis 3 sifat yang tidak baik, yaitu keserakahan, kebencian, dendam, iri hati, ya, dan kemudian juga kebodohan batin, kegelapan, ketidaktahuan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan semoga kita semua senantiasa hidup sehat, ya, terbebas dari wabah pandemi COVID-19 ini. Demikian saja, terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Nah, Namo Buddhaya.